magnitude 8.8 earthquake in Russia's Far early Wednesday prompted tsunami warnings in parts of Japan, Alaska, and Hawaii. Damage and evacuations were reported in Russian regions nearest to the epicenter on the Kamchatka Peninsula. Japan's meteorological agency issued a tsunami alert for Japan's Pacific coast, saying waves up to 3 yards could arrive along the northern Japanese coasts. In the United States, the Pacific Tsunami Warning Center said a tsunami had been generated by the quake that could cause damage along the coastlines of all the Hawaiian Islands. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang apakah kamu harus membatalkan liburan ke Jepang di tengah ancaman gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang beberapa hari yang lalu. Sebelum kita melanjutkan video ini, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya. Yuk lanjut. Jadi teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar yang sungguh mengagetkan bahwa telah terjadi gempa dengan kekuatan 8,8 skala Richter yang mengguncang Rusia bagian timur, tempatnya di Kepulauan Kuril. Hal ini tidak berdampak kepada negara Rusia saja, tetapi berdampak ke negara tetangganya seperti Jepang yang langsung mengeluarkan peringatan potensi tsunami ke beberapa wilayah seperti Hokkaido dan Tohoku. Dan dampak dari gempa ini terasa hingga bagian timur Indonesia, seperti Kepulauan Maluku dan Papua, walaupun dampaknya berskala kecil. Hal ini membuat masyarakat internasional, khususnya wisatawan yang telah merencanakan berjalan ke Jepang, bertanya-tanya, apakah aman ke Jepang dengan kondisi seperti sekarang ini, dan apakah harus meng-cancel perjalanan tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas. Jepang merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Asia. Jepang terkenal akan budaya, teknologi, tata kota yang futuristik, hingga makanan yang enak-enak. Tetapi perlu kamu ketahui, Jepang rawan akan bencana alam seperti gempa dan tsunami. Hal ini disebabkan dikarenakan Jepang terletak di cincin api Asia, dan hal inilah yang membuat Jepang rawan akan bencana alam. Di Jepang, semua bangunan itu sudah dilengkapi tahan gempa, seperti hotel, perkantoran, rumah, bahkan stasiun sekalipun. Dan di Jepang memiliki sistem peringatan yang canggih. Di Jepang bisa mendeteksi beberapa detik sebelum gempa terjadi. Jadi teman-teman semuanya, setelah kejadian kemarin, peringatan tsunami dan gempa telah dicabut oleh pemerintah Jepang, dan aktivitas wisatawan dan masyarakat telah kembali secara normal. Bandara tetap beroperasi, transportasi umum seperti kereta Shinkansen telah kembali secara normal, dan tempat wisata yang ada di Jepang telah beroperasi secara normal dan baik dikunjungi seperti biasanya. Tetapi, kamu tidak boleh lengah.
Bencana alam bisa datang kapan saja tanpa melihat situasi dan tanpa melihat musim. Bahkan ketika kamu lagi liburan sekalipun. Jadi, saran aku, alangkah baiknya kamu lebih waspada dan tetap harus bersiap sebelum berangkat. Jadi, teman-teman semuanya, jika kamu ingin melakukan perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat, beberapa tips dari aku yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, cari informasi dari sumber resmi. Jadi teman-teman semuanya, jika kamu ingin melakukan perjalanan ke Jepang, kamu harus tahu dulu informasi dari sumber resmi seperti JMA ataupun kedutaan Indonesia yang ada di Jepang. Yang kedua, download aplikasi peringatan dini gempa yang ada di Jepang. Dengan aplikasi ini, kamu bisa diberitahu ketika ada gempa beberapa detik sebelum kejadian. Yang ketiga, cari hotel yang sudah tahan gempa. Di Jepang, beberapa bangunan itu ataupun semua bangunan di Jepang rata-rata sudah memiliki tahan gempa. Yang keempat, catat jalur evakuasi terdekat. Dan yang kelima, kamu harus punya asuransi perjalanan ketika kamu berjalan ke sana. Nah, jadi kesimpulannya, apakah kamu harus membatalkan liburan ke Jepang dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Jawabannya tidak harus. Tetapi kamu harus ekstra waspada dan kamu harus mengetahui informasi sebelum kamu berangkat. Jepang merupakan sebuah negara yang sangat siap akan terjadinya bencana alam. Dan sejauh ini, aktivitas wisata yang ada di Jepang telah kembali normal. Dan saran aku, ketika kamu ingin berangkat ke sana, kamu harus ekstra waspada ya. Mungkin ini dulu yang dapat aku sampaikan. Semoga kamu suka. Jika kamu suka dengan video ini, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. See you next time. Bye-bye.